Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat yang pertama, halaman 128. Al-An'am ayat pertama. Surat Al-An'am ini secara aglab ya, secara keseluruhan secara mayoritas lah, itu masuk kepada kategori surat Makkiyah ya, yaitu surat yang Allah turunkan di kota Mekkah dan sekitarnya, atau surat yang Allah turunkan qoblal hijrah gitu. Walaupun ada beberapa ayat di dalamnya, sebagian ulama mengatakan ada sekitar 6 ayat di surat Al-An'am ini yang termasuk kategori Madaniyah gitu, diturunkan di kota Madinah ya, tetapi secara garis besar ini diturunkan di kota Mekkah gitu. Makanya disebutnya Makkiyah gitu. Tapi sekalipun disebut Makkiyah, tidak semuanya turun di Mekkah. Ada tadi sekitar 6 ayat yang turun di Madinah. Secara sederhana, Al-An'am itu artinya adalah hewan ternak gitu ya. Hewan ternak, bukan binatang ternak ya, hewan ternak gitu. Kalau hewan kan terkesannya jinak gitu Pak ya. Di ayat ini Allah memulai firman-Nya dengan tahmid ya, dengan hamdalah gitu. Dan luar biasa kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah itu mengawali firman-Nya di tiap-tiap awal surat itu seringkali berbeda-beda, berganti-ganti ya, sehingga kesannya itu bervariasi gitu Bapak. Dan ini merupakan sebuah inspirasi bagi kita gitu ya, bahwa ketika mengawali pembicaraan itu berangkat dari nuansa yang berbeda gitu Pak ya. Nah, di surat Al-An'am ini Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji dan puja gitu, lillahi, hanya milik Allah, alladzina, ismul mausul nih, yang mana Allah itu khalaqa, telah menciptakan, as-samawati, seluruh langit, wal ardo, dan seluruh bumi, wa ja'ala, dan dia telah menjadikan ad-dulumatu, dulumat ya, kegelapan, wan nur, dan juga cahaya. Nah, ini merupakan pengenalan ya, atau Allah memperkenalkan diri melalui rububiyahnya Allah, bahwa Allah itu sang maha pencipta
Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pendidik, Sang Maha Pemberi rizki. Dalam rangka apa gitu ya? Dalam rangka untuk menanamkan keyakinan kepada manusia bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, yaitu dengan cara memperlihatkan ciptaannya, karyanya yang secara lahir nampak di mata kita itu sangat besar. As-samawat, ya, langit, dan al-ardo, bumi, itu kan nampak di mata kita itu sangat besar itu. Nah, di sini setelah Allah memperkenalkan diri atau memperlihatkan ciptaannya langit dan bumi, baru Allah memperlihatkan ciptaan berikutnya, Pak, atau karya berikutnya. Dan di sini menggunakan ja'ala, wa ja'ala dzulumati wan nur. Nah, itu menunjukkan, Pak, kalau disebut ja'ala itu adalah ciptaan Allah dan juga karya Allah yang sebelumnya sudah ada ciptaan-ciptaan yang lain gitu, Pak. Jadi sebelum dzulumat, ya, dan nur itu sudah ada atau cukup banyak ciptaan Allah yang lain. Makanya menggunakan kata ja'ala. Di sini kata dzulumat, Pak, menggunakan bentuk plural atau jamak karena memang yang namanya kegelapan, kesesatan itu banyak macamnya, Pak, banyak ragamnya gitu. Dan juga banyak cara, termasuk banyak sebab yang namanya kegelapan gitu. Jadi penyebab terjadinya kegelapan itu banyak. Cara terjadinya kegelapan itu juga banyak gitu. Sementara kata an-nur, nah di sini Allah menggunakan bentuk tunggal atau mufrad. Hampir semua, bahkan boleh dikatakan semua kata an-nur dalam Al-Quran itu menggunakan bentuk mufrad. Karena yang namanya cahaya kebenaran itu hanya satu, Pak, hanya satu. Jadi kalau kegelapan itu banyak, ya, al-haq itu hanya satu. Kemudian di sini pun Allah mendahulukan kegelapan baru cahaya. Karena memang idealnya seperti itu, Pak. Jadi kalaulah dikaitkan dengan kehidupan kita nih, bagusnya gitu ya, bukan bagusnya, harusnya gitu, Pak. Harusnya bahwa khawatim kita, akhir hayat kita itu husnul khotimah gitu, Pak. Walaupun sebelumnya banyak melakukan kegelapan gitu. Mungkin dulu keur ngora gitu, keur bujang sok loba maksiat gitu ta. Ayeuna geus aki-aki mah kudu geus eureun gitu. Supaya pas dipanggil oleh Allah teh dalam posisi an-nur gitu ta, bukan dalam posisi dulumat gitu ta. Jadi dulumat itu harus segera ditutupi serapat-rapatnya, setebal-tebalnya dengan an-nur gitu, Pak. Jadi harus segera muncul cahaya dan menutupi semua kegelapan itu. Habis gelap terbitlah terang, nah gitu, Pak. Harusnya begitu. Summa kemudian, alladzina orang-orang yang kafaru kafir birabbihim terhadap Rabb mereka, ya'dilun
Ini ya'dilun di sini jangan diartikan adil gitu. Mereka mensejajarkan antara Allah dengan ciptaannya gitu. Dalam arti mereka menserikatkan Allah, mensekutukan Allah antara makhluk dengan Allah gitu, atau antara Allah dengan makhluk gitu. Ya'dilun itu kan identik dengan mempersekutukan, Pak. Padahal kan tadi Allah sudah memperkenalkan diri, akulah Sang Maha Pencipta, yang Sang Maha Karya, yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Aku pula yang telah menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Ayat berikutnya, huwa dialah Allah alladzi, yang mana Allah itu. Nah, ini sama nih, rububiyah juga nih, Pak. Jadi awalnya rububiyah, tapi endingnya yang diinginkan adalah uluhiyah. Awalnya Allah itu memperkenalkan diri akan kerububiyahannya Allah, bahwa Allah itu Sang Maha Pencipta, Sang Maha Karya gitu. Tapi ending yang diharapkan itu adalah untuk menanamkan dalam diri manusia itu akan uluhiyahnya Allah, supaya manusia itu menyembah Allah, mengesahkan Allah. Itu endingnya seperti itu. Cuman diawali dengan memperkenalkan diri akan kemahakuasaannya. Jadi huwalah dia alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian. Cuman kalian di sini mayoritas ahli tafsir itu yang dimaksud adalah Nabi Adam, Pak. Nabi Adam sebagai bapak manusia, sebagai manusia yang pertama Allah ciptakan. Mingtin, dari tanah. Kalau dalam tafsiran biasanya disebut dari tanah liat. Nah, ini yang disebut dengan penciptaan jauh, Pak. Jadi kalau bicara penciptaan manusia, ada penciptaan jauh, ada penciptaan dekat. Penciptaan jauh itu adalah penciptaan Nabi Adam. Disebut jauh, jarak dari kita ke penciptaan Nabi Adam itu jauh. Nah, penciptaan dekat itu adalah kita semua. Nabi Adam diciptakan oleh Allah mingtin, dari tanah gitu ya. Kalau kita diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam gitu, Pak. Sekali lagi nih, kita ini diciptakan oleh Allah bukan dari tanah, tapi dari Nabi Adam gitu, dan juga Hawa, atau yang sering disebut dari saripati tanah gitu, Pak. Orang tua kita itu kan makan saripati tanah, Pak. Makan sayuran, makan buah-buahan, makan ini, macam-macam lah makanan, Pak. Kemudian sayuran, buah-buahan juga kan ada yang dimakan ayam, ada yang dimakan sapi. Nah, lalu ayam sapinya kita makan, nah itu dimakan oleh orang tua kita gitu. Jadi energi, jadi sperma. Nah, dari situlah raga kita itu terbentuk. Fisik kita itu dari situ dibentuknya, itu bahan dasarnya itu. Yang di dalam bahan dasar itu ada beberapa unsur itu. Ada unsur apinya, ada unsur, kan di dalam bumi itu banyak unsur, Pak. Ada unsur air, ada unsur api, ada unsur gas gitu, Pak. Makanya wajar kalau kita itu terkadang kita itu sabar gitu, Pak ya.
tawadu, rendah hati, sejuk, karena ada unsur tanahnya itu Pak, unsur air. Terkadang juga kita itu emosi ya, terus bergejolak, berlomba gitu Pak, karena ada unsur api Pak. Nah itu unsur-unsur itu akan mempengaruhi kepribadian kita itu Pak. Nah jadi kalau kita diciptakan dari saripati tanah, sementara bapak kita Nabi Adam itu dari tanah. Summa kemudian qada Allah tetapkan gitu, ajalnya. Ini ada dua ajal nih. Ajal yang pertama adalah kematian, yaitu kematian kita yang kedua setelah sebelumnya kita itu pernah mati. Dahulu pernah mati kan, pada saat kita itu masih dalam berupa saripati. Nah itu posisi kita mati. Lalu sekarang kita hidup. Nah nanti ada ajal yang kedua, itu adalah kematian. Kemudian di sini juga wa ajalum musamma ingdah. Nah diulang lagi kata ajal Pak. Jadi ajal yang tadi ini, kata ajal yang pertama itu adalah kematian. Kata ajal yang kedua adalah hari kiamat. Jadi setelah Allah menciptakan manusia, dulu Nabi Adam dari tanah, kemudian kita dari saripati tanah, kemudian Allah tetapkan ajalnya. Ada yang Allah tetapkannya itu kan sering diilustrasikan begini. Kalau jatah umur nih, yang mana umur itu merupakan modal bagi kita manusia, itu bagaikan ini, bagaikan tumbuhan lah Pak, bagaikan daun dalam tumbuhan. Ada daun itu kan yang dipetik ketika muda gitu. Ada daun itu yang dipetik di saat tua. Ini kayaknya bapak-bapak ini daun yang dipetik di saat tua gitu. Dulu kan masa muda sudah terlewat gitu. Alhamdulillah kita masih hidup sampai hari ini. Nah umur itu merupakan modal Pak. Makanya sering diibaratkan bahwa kita ini bagaikan penjual es. Penjual es, yang mana modal kita itu adalah modal yang bisa mencair. Kalau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, modal kita akan habis percuma. Kayak pedagang es itu kan, kalau seorang pedagang es itu adalah pedagang yang modalnya itu mudah mencair. Kalau nggak serius dagangnya, yang ada bukan untung malah rugi. Karena yang namanya es lama-lama akan mencair itu Pak. Makanya para ulama sering mengatakan ketika menafsirkan surat Al-Asr itu diibaratkan umur kita. Umur kita kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan segera menemui ajalnya itu Pak. Rugilah kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah itu ajal yang pertama. Jadi yang ajal yang kedua wa ajalum musamma, dan juga ajal yang sudah ditentukan indahu di sisinya. Maksudnya adalah nanti di yaumul akhir, hari kiamat. Summa kemudian antum kalian wahai manusia tamtarun. Tamtarun itu raibun, ragu Pak. Kalau yang tadi ya'dilun ujungnya itu. Jadi setelah Allah memperkenalkan diri akan rububiyahnya, pencipta langit, pencipta bumi, dulumat dan nur, banyak manusia yang mensekutukan Allah.
Setelah Allah memperkenalkan diri bahwa Allah itu pencipta dirinya manusia, dari mulai penciptaan pertama, penciptaan jauh dari tanah, kemudian penciptaan berikutnya dari saripati tanah. Allah pun yang menetapkan ajalnya, baik ajal pertama ataupun ajal kedua, tapi endingnya banyak manusia yang ragu gitu, Pak. Mestinya kan yakin, Pak. Yang diharapkan itu adalah yakin. Bentuk uluhiyah yang diharapkan itu yakin. Ayat yang ketiga, wa huwa, dan dialah Allahu Allah, fis samawati wa fil ardi. Nah, di sini ada yang diijaz nih menurut para tafsir, ahli tafsir itu. Yang diijaz itu yang dihilangkan, Pak. Yang diringkas. Ada kata yang diringkas. Jadi, apa kata yang diringkasnya itu? Al-mulku, Pak. Al-mulku. Dan itu bisa dikorelasikan dengan ayat-ayat di surat yang lain. Yang mana di surat yang lain banyak ketika bicara tentang as-samawat dan al-ar itu, di situ dibubuhi kata mulku. Jadi, dan dialah Allah fis samawati wa fil ardi, yang mana dia itu, Allah itu adalah sang maharaja baik di langit dan juga di bumi. Ada yang membubuhi kata di situ adalah yang diibadahi gitu, Pak. Dialah Allah yang diibadahi di seluruh langit dan di seluruh bumi. Ya'lamu, dia maha mengetahui sirrakum. Sir itu sembunyi-sembunyi, Pak. Nikah siri ya gitu, Pak. Sir. Jadi Allah dat yang maha mengetahui sirrakum, ketersembunyian kalian, wajah rokum, dan juga terang-terangannya kalian. Jadi sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita itu diketahui oleh Allah sama dengan sesuatu yang nampak dalam diri kita. Gelapnya malam bagi Allah sama dengan terangnya siang gitu. Dalamnya lautan bagi Allah sama dengan dangkalnya daratan gitu. Tidak beda, Pak. Tidak beda, sama gitu, Pak. Bagi Allah itu. Apa yang disembunyikan dalam hati kita, bagi Allah itu sama dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita itu. Wa ya'lamu, dan Allah itu maha mengetahui ma, segala sesuatu, taksibun kasaba, pegawaian ai kasabda, apa yang kalian kerjakan gitu. Kalian kerjanya apa, di mana, profesinya apa gitu. Allah maha tahu. Apakah ketika bekerja itu jujur atau curang, Allah maha tahu. Apakah ketika bekerja itu serius atau tidak, Allah maha tahu. Makanya kita itu harus menjadikan pekerjaan kita itu adalah ibadah kita. Lagi nih, kita harus menjadikan pekerjaan kita, profesi kita itu sebagai ibadah kita gitu. Baiknya atau harusnya seperti itu gitu. Ayat yang keempat, wa ma, dan tidaklah ta'tihim, datang kepada mereka, min ayatin, ini diulang nih, min ayatin. Cuman bedanya kalau ayat yang pertama bentuk tunggal, Pak. Kalau ayat yang kedua bentuk
jama plural, min ayatin, nah gitu Pak. Tidaklah datang kepada mereka satu ayat dari seluruh ayat gitu, sebagian ayat dari keseluruhan ayat, nah gitu. Rabbihim, Rabb mereka, illa melainkan kanu keadaan mereka, anha, maksudnya anha itu hanya itu domir untuk ayat, an ayati rabbihim, mu'ridin, mereka itu berpaling Pak. Padahal Allah memberikan ayat-ayat, baik ayat kauniyah alam semesta dan juga ayat Qur'aniyah atau qauliyah berupa wahyu. Itu Allah mendatangkannya itu dengan sukarela Pak, dengan senang hati itu, dengan niat yang tulus lah. Makanya menggunakan kata ta'tihim, nah itu menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta dan ketika Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran, itu di samping bentuk tanggung jawab Allah itu menurunkannya, menciptakannya itu sebagai bentuk rahmat Allah itu Pak. Tetapi nih sikap manusia, respon manusia terhadap ayat Allah, baik ayat kauniyah ataupun Qur'aniyah, sebagian besarnya itu manusia itu mu'ridin, berpaling. Yang diinginkan oleh Allah itu bukan berpaling gitu. Manusia itu tunduk, patuh dan taat gitu Pak. Faqad kadzabu, nih ayat 5. Faqad kadzabu, faqad maka sungguh-sungguh, kadzabu mereka telah mendustakan, bil haqqi terhadap al-haq, lama ketika ja'ahum datang kepada mereka. Yang dimaksud adalah al-haq itu datang kepada mereka. Fasaufa maka nanti, nah ini kalau menggunakan saufa itu nantinya ada jeda jauh Pak, biasanya beda alam. Nanti di akhirat gitu, ya'tihim akan datang kepada mereka amba'u, nah amba'u itu annaba, nabi, nah amba'u itu berita, informasi gitu. Maka nanti di akhirat akan datang kepada mereka berita, laporan gitu. Makanu apa yang dahulu mereka bihi dengannya itu yastahziun, mengolok-olok gitu. Jadi kan banyak nih manusia ketika al-haq itu Allah turunkan, pada saat diturunkan saja, jadi belum sampai kepada proses berjalannya diperjuangkannya hak, pada saat diturunkan Al-Quran banyak manusia itu yang mengolok-olok Pak. Jangankan hari ini setelah Nabi Muhammad wafat 15 abad yang lalu, dahulu ketika Al-Quran itu baru diturunkan itu, lamun cek orang Sunda mah ciduh ge can garing gitu Pak. Itu sudah banyak manusia yang mengolok-olok Al-Quran itu, yang mengolok-olok Islam gitu. Nah apalagi sekarang nih, kalau diibaratkan air kan begini Pak, air itu biasanya begitu keluar dari mata air
kan jernih, apa jernih. Wah, diminum juga tidak jadi masalah. Tapi kan begitu sampai ke hilir itu kan sudah terkontaminasi itu oleh kotoran-kotoran ya, oleh olok-olok. Ini kalau Islam itu banyak yang mengolok-olok gitu. Sehingga pada akhirnya di ujungnya itu, nah biasanya air itu keruh gitu Pak, keruh. Karena banyak faktor gitu Pak. Nah, Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, yang merupakan inti daripada Al-Haq itu, ketika turunnya, ketika dalam perjalanannya itu banyak manusia yang mengolok-olok. Bahkan yang mengolok-oloknya itu bukan hanya orang yang jelas-jelas kafir gitu. Banyak manusia yang mengaku Islam tapi mengolok-olok Al-Qur'an gitu. Bapak agamana naon Islam. Tapi mengolok-olok Al-Qur'an, bahkan seringkali mengolok-oloknya itu dengan sadar gitu Pak. Kan ada yang mungkin yang mengolok-olok itu karena kebodohannya gitu Pak, atau karena kehilafannya gitu. Ada yang mengolok-olok itu dia orang pinter gitu, sadar juga, mengaku Islam juga. Nah, jadi kalau yang mengaku Islam aja banyak yang mengolok-olok Al-Qur'an, apalagi yang bukan Islam. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.